dulu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak dan akhwat, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Terakhir kemarin di pelajaran sharaf kita sudah sampai kepada tasriful usul. Kita sudah membahas bahwa fi'il itu terbagi dua kalau dari sisi jumlah huruf yang menyusunnya. Ada kemarin fi'il sulasi dan ada rubai. Kalau yang sulasi itu asal dasarnya ada 3 huruf. Kalau rubai dasarnya ada 4 huruf. Namun di sulasi pun terbagi dua, ada mujarrad dan ada mazidun fih. Yang mujarrad berarti kalau sulasi 3 huruf berarti yang 3 huruf itu berarti dia mujarrad, sulasi mujarrad. Sedangkan mazidun fih ada tambahan dari 3 huruf berarti dia nanti ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Karena tambahannya ada tambah 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Begitu juga dengan rubai. Juga ada mazidun fi, juga ada mujarradnya dan juga ada mazidun fihnya. Yang sudah kita pelajari kemarin. Dan fi'il ini ada istilahnya wazan, ada istilahnya mauzun. Masih ingat kan Bapak dan akhwat, masih ingat kan mana yang wazan, mana yang mauzun? Itu harus kita ingat. Yang wazan itu yang ada fa'ala, yaf'ulu itu wazan. Af'ala itu wazan. Istaf'ala itu wazan. Infa'ala itu wazan. Mauzunnya kayak kharaja dari fa'ala. Dakhala dari fa'ala. Adakhala dari af'ala. Nah, itu mauzunnya. Jadi itu yang kita ingat. Dan kita kemarin sudah mencocokkan ada muqabalahnya yang mana kayak misalnya fa'ala dimuqabalahkan dengan kharaja. Berarti kho itu adalah fa'ul fi'ilnya, ro itu ainul fi'ilnya, jim itu adalah ja lamul fi'ilnya, lamnya dari fa'ala itu. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang tasrif usul. Tasrif usul ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Tasriful usul ini adalah tasriful usul untuk fi'lu sulasi mujarrad. Al-fi'lu sulasi mujarrad. Itu tasrif usulnya. Tasrif usulnya ini. Dan dia ada 12 kata. Dari satu kata berubah menjadi 12 kata. Itu yang tasrif usul. Dan di tasrif usul ini dia akan memiliki tasrif far'i nanti. Fa'ala ini kan sigotnya adalah madi maklum. Madi maklum ini ada juga tasrifnya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Nanti akan kita bahas. Juga mudhorik maklum juga ada tasriful far'inya. Yang tasrif cabangnya gitu. Kalau usul tasrif pokoknya atau tasrif asalnya, sedangkan yang nanti ada tasrif cabangnya. Madi ada tasrif cabangnya. Mudhari ada tasrif cabangnya. Yang amar ada tasrif cabangnya. Fi'lu nahi ada tasrif cabangnya. Yang ada tasrif cabangnya yang mana? Yang fi'il saja. Yang fi'il. Sedangkan yang isim tidak. Mana yang fi'il? Paling yang isim itu nanti dia perubahannya merubah dari mufrad menjadi musanna menjadi jamak. Itu saja. Itu yang menjadi tasrifnya. Kayak contoh fa'ilun menjadi fa'ilani fa'iluna atau fa'ilaini fa'ilina. Itu menjadi itu perubahannya nanti. Begitu juga maf'ulun maf'ulani maf'uluna. Itu tasrif cabangnya nanti kalau isim. Lebih mudah karena sudah kita pelajari di nahu kemarin. Sedangkan fi'il itu yang akan kita hafal yang agak banyak nanti. Mana yang fi'il? Fa'ala ini fi'il. Yaf'ulu ini fi'il. Sementara yang lainnya isim. Ingatkan, masih ingat
pelajaran nahu kita Bapak dan akhwat, bahwasanya pelajaran nahu kita kemarin tanda isim adalah bertanwin. Lihat aja, yang bertanwin-tanwin ini berarti dia adalah isim. Sedangkan yang tidak bertanwin ini dan ada yang sukun berarti dia fi'il. Gitu. Berarti fa'ala yaf'ulu ini fi'il. Uf'ul la taf'ul itu fi'il. Fu'ila fi'il, yuf'alu fi'il. Sedangkan yang lainnya isim. Itu kalau pembagian isim dan fi'ilnya. Sigotnya kemarin bentuknya kita sudah mempelajari. Madi maklum, mudhari maklum, masdar, ingat lagi. Madi maklum berarti kata kerja yang telah berlalu. Maklum ini untuk kata kerja aktif. Yaf'ulu juga kata kerja aktif, mudhari, sedang atau akan terjadi. Fa'alan itu masdarnya, sudah pergi ke isim. Sedangkan fa'il, isim fa'ilnya yang melakukan. Isim maf'ul, isim maf'ulnya yang menjadi objek. Uf'ul, kata kerja perintah. La taf'ul, kata kerja larangan. Maf'alun itu isim zaman atau isim untuk waktunya. Maf'alun juga sama, dia isim makan, dia dua, mirip. Isim tempatnya. Mif'alun itu isim alatnya. Fu'ila madi majhul. Kalau tadi fa'ala ma'lum aktif, sedangkan majhul itu pasif. Maklum diketahui fi'il fa'ilnya atau subjeknya, sedangkan majhul tidak diketahui pelakunya atau subjeknya. Makanya dia kata kerja pasif. Yuf'alu juga kata kerja pasif. Nah, itu sigot itu kita pahami. Bapak dan akhwat. Yang perlu diingat, tasriful usul untuk al-fi'lu sulasi mujarrad ini ada 6 macam. Insya Allah mudah menghafalkannya. Kuncinya apa? Hafalkan yang ini dulu. Kalau sudah hafal yang ini, insya Allah 5 lagi mudah menghafalnya Bapak Ibu. Kenapa? Kita tinggal menukar-nukar harokatnya saja. Polanya seperti itu. Menukar harokatnya saja. Itu saja. Jadi tidak menghafal dari awal. Baik, Ukhti Iza. Ini dicepatkan karena kita murojaah ya. Karena kita murojaah makanya cepat biar tidak membuang waktu yang lama. Ini sudah kemarin. Baik, ini akan pelan karena tidak kita sudah mulai masuk pembelajaran barunya, penjelasan barunya walaupun masih di halaman ini. Jadi, tasriful usul ini ada 6 macam. Berarti ini tasriful usul untuk siapa? Untuk al-fi'lu sulasi mujarrad. Itu. Al-fi'lu sulasi mujarrad itu ada 6 tasrif usulnya. Kalau kita sudah hafal 6 itu sudah banyak kosakata bahasa Arab yang kita ketahui. Misalnya kita tahu satu saja, kita bisa menebak, oh ini artinya. Dari kata ini artinya. Dan Bapak, akhwat yang belum kita jelaskan kemarin, apa sih fungsinya kita belajar sorof ini? Belajar sorof itu lebih mempercepat kita mempelajari bahasa Arab. Kalau kita tanpa ilmu sorof mempelajari bahasa Arab ini, ibarat kita pergi ke satu tempat, misalnya pergi ke kota atau ke pasar. Yang pasar itu jaraknya dari rumah kita 10 km, taruhlah 10 km. Kalau kita tidak menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, 10 meter itu akan terasa lama atau terasa cepat kalau kita jalan kaki. Bapak, akhwat, ayo dijawab dulu. Terasa lama, Ustaz. Lama ya Pak ya? Lama. Ya. Tapi kalau seandainya kita pakai kendaraan itu sebentar. Jadi ibaratnya sorof ini kendaraan kita untuk cepat sampainya. Nah, sedangkan tanpa mempelajari ilmu sorof, langsung saja misalnya kita belajar bahasa dari buku-buku bahasa Arab, hafal kita banyak mufradat, tapi tanpa kita menguasai ilmu sorof itu akan memperlambat kita. Karena kosakata bahasa Arab itu sangat banyak, sangat banyak. Sedangkan sorof itu mempercepat. Kenapa mempercepat? Contohnya saja gampang aja Bapak Ibu. Akhwat. Mudahnya gini. Kalau dapat satu kata, hafal kita wazan ini, bisa satu kata itu menjadi 12. Contoh, dakhala. Dari dakhala dapat kita dakhala, tahu kita dakhala yadkhulu, dakhala yadkhulu dukhulan. Tahu itu. Kita bisa tahu, oh, dakhala. Kalau dakhala itu masuk.
Orang yang masuk berarti dakhilun. Ada fa'ilun, dakhilun. Yang menjadi sasaran untuk dia masuk itu madkhulun, maf'ulun, madkhulun. Menyuruh orang masuk bagaimana? Tinggal udkhul. Menyuruh masuklah. La melarang orang masuk, la tadkhul, la taf'ul, la tadkhul. Tempat masuk madkhul. Waktu masuk madkhul juga. Alat untuk masuk midkhul. Sedangkan majhulnya, kalimat pasifnya masuk yang tidak tahu siapa yang masuknya, berarti dukhila. Mudhari'nya yudkhul. Kira-kira dalam penjelasan kami barusan bisa dipahami Bapak dan akhwat? Bisa dipahami? Fungsinya kita belajar shorof itu mempermudah. Kenapa? Karena satu kata itu, dapat kita satu kata, bisa kita merubahnya jadi 12 langsung. Itu fungsinya. Bisa dipahami Pak dan akhwat semuanya? Bisa? Insyaallah. Insyaallah, taib. Insyaallah, Ustaz. Yang jadi catatan Bapak-bapak dan akhwat, nanti kalau ini akhwat aja semuanya nih. Kalau bilang ibu nanti dibilang cepat tua nanti. Baik, bahwasanya ini ditandai. Masdar ini ditandai. Untuk tasrif usul nanti ada 60, afwan. 60. Afwan, kami keluar tadi. Awan Bapak-bapak, akhwat, tadi terputus lagi jaringan karena kita putus dari tetheringnya. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Yang harus diingat, yang harus betul-betul diingat Bapak Ibu, bahwasanya di tasrif usul ini sebagaimana yang disebutkan tadi ada 6. Ingat betul di masdar khusus. Ini khusus untuk yang 6. Tasrif usul yang 6 nanti kita pelajari yang 6 itu apa saja. Yang khusus yang 6 itu masdarnya tidak ada rumus. Masdarnya tidak selalu ikut fa'lan ini. Contohnya kayak kharaja yakhruju itu masdarnya khurujan. Kan tidak mirip. Kalau khurujan harusnya fu'ulan, tapi dia bukan, harusnya kan khurjan, tapi dia tidak khurjan, tapi khurujan. Kalau disebut khurjan salah. Ada yang mirip, ada yang tidak. Contoh kayak yang miripnya tuh fataha yaftahu fathan, fa'lan, fathan, mirip kan? Sama. Kalau dakhala yadkhulu dukhulan, tidak mirip. Ada yang pas dengan fa'lan, ada yang tidak pas dengan fa'lan. Makanya khusus untuk yang fi'lu sulasi mujarrad itu masdarnya tidak ada rumus. Tapi kenapa kita harus hafalkan juga dengan fa'lan? Karena ada beberapa yang mirip dengan fa'lan. Dan untuk kita menghafal wazan itu lebih dimudahkan. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Berarti khusus untuk al-fi'lu sulasi mujarrad yang penting dihafal adalah madi, mudhari, dan masdarnya. 3. Sedangkan untuk yang mazid nanti, selain yang 6 itu, cukup kita tahu madi dan mudhari maklumnya, kita bisa menghafal semuanya langsung. Karena masdarnya sesuai dengan rumus. Tapi khusus yang 6 ini masdar tidak sesuai dengan rumus. Nah, jadi yang perlu dihafalkan di kosakata ini adalah 3. Di mauzun, yang mauzunnya. 3 ini. Oke, nanti insya Allah lebih akan memahaminya. Contohnya, mauzunnya, contohnya gini. Yang mirip dengan fa'ala yaf'ulu adalah dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu yang pas dengan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, dakhala yadkhulu. Fa'lan, dukhulan. Karena masdar tidak ada rumus. Sedangkan fa'ilun dakhilun. Maf'ulun madkhulun.
uf'ul, udkhul. La taf'ul, la tadkhul. Madkhalun, maf'alun, madkhalun. Maf'alun, madkhalun. Mif'alun, midkhalun. Fu'ila, dukhila. Yuf'alu, yudkhalu. Itu. Kharaja juga pas dengan kharaja yakhruju. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Oh, Ustaz, jadi kharaja ini bisa enggak jadi kharaja yakhruju? Tidak bisa. Kenapa? Karena memang asalnya seperti itu. Jadi dipaskan dengan ini. Makanya bentuk tasrif usul itu ada 6. Mempaskan dengan mauzun-mauzun yang lainnya nanti. Nah, itu yang penting kita ingat. Dan juga kuncinya yang perlu, selain ini tidak ada rumus, yang ini, sigot-sigotnya harus tahu kita. Tahu kita sigotnya, ini sigotnya ini sigotnya ini. Insya Allah kita tahu artinya. Nah, itu pentingnya. Kemarin terakhir kami memberikan tugas, Bapak Ibu. Tugas itu setoran, apa namanya? Menghafal tasriful usul. Silakan disetorkan bagi yang harusnya sudah hafal gitu. Karena ini memang seminggu waktunya diberikan. Karena dengan menghafal ini baru mudah untuk yang berikutnya. Kalau tidak hafal susah, Pak. Siapa yang mau duluan, Bapak Ibu? Ada yang mau duluan? Pak Suryadi udah hafal ini? Baru separuh, Ustaz. Yang perubahan-perubahannya itu yang masih ini, Ustaz. Coba yang udah hafal saja, Pak. Coba dibaca, disebutkan, Pak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun. Ya. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Baik. Setengah baca, Ustaz. Itu baca, Pak. Setengah baca, Ustaz. Setengah baca, lah masa, Pak. Ya, di asuransi aja, Pak. Baik. Ya, Ukhtiza lah baksa. Ya, kemarin babynya apa ya? Anaknya rewel, tidak salah. Oke, baik juga Ukhti Siti. Tapi coba kita hafalkan ini bersama. Oh, Mak Dang, udah hafal Mak Dang? Nah. Apa? Ya. Mak Ngah, afwan. Mak Ngah ada hafal, Mak Ngah? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Coba setorkan, Mak Ngah. Fa'ala yuf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun. Mif'alun. Fu'ila. Fu'ila yuf'alun. Yuf'alu. Taib. Taib, Bapak-bapak, barakallahu fiik, Mak Ngah. Bapak-bapak dan akhwat, ukhti, coba kita bacakan, didengar dulu 2 kali. Insya Allah ini memudahkan kita untuk menghafalkannya. Tapi dipahami sigotnya, ada 12. Dengar dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ada berapa kelompok itu? Coba sekali lagi dengarkan dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ada 5 kelompok kami bagi tadi. Dia mirip-mirip. Dihafalkan 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Dah 1 kelompok. Fa'ilun maf'ulun. Kan mirip tuh. Fa'ilun maf'ulun. Subjeknya langsung diapain objeknya langsung. Pasangannya. Uf'ul la taf'ul. Perintah. Dan lawannya langsung larangan.
Maf'alun ini kan mengulang saja, kita tidak menghafalnya, satu aja yang kita hafal. Maf'alun dan mif'alun aja. Jadi tapi maf'alun sebelum pindah ke mif'alun, kita ulang lagi maf'alunnya. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Cuma yang kita pahami dua ini mirip, yang satu untuk tempat, yang satu untuk waktu. Mif'alun. Kelompok yang keempat itu berarti. Terakhir pasangannya fu'ila yuf'alu 5. Sekali lagi dengarkan, simak baik-baik Bapak dan akhwat. Ini penting, kita hafalkan ini dulu baru kita lanjut ke tugas. Ada tugas di bawah. Kalau hafal ini bisa membuat tugas bawah, baru nanti bisa 6-6-nya kita hafal, insyaallah. Yang ini dulu kita hafal, memang hafal mungkin. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Coba ulangi Bapak-bapak dan akhwat, ulangi. Open mic aja semua dulu, open mic. Kita interaktif. Udah semuanya open mic. Usahakan Sudah, Ustaz. situasinya tenang ya. Baik. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ayo. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Afwan ukhti, jangan fa'ilun tapi fa'ilun. Yang panjang tuh kita jelaskan panjangnya biar kita tak salah menghafalnya, tidak ragu kita. Fa'ilun maf'ulun. Ayo. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Mif'alun bukan miflun, mif'alun. Ainnya jangan hilang, Iza. Ya, jadi fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Kita coba sekali lagi ya. Kalau kita menghafalnya seperti ini lebih ringan lagi daripada kita menghafal sendiri-sendiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ulangi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Mif'alun bukan alu. Ulang lagi, Ufiza, mif'alun, baca. Mif'alun, Ustaz. Iya. Tadi siapa yang membaca mif'alu itu? Bukan Ufiza tadi. Bukan. Ayo. Siapa tadi? Ukti Siti tadi yang membaca mif'alu. Suaranya mirip-mirip. Alun. Taib. Syukran. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Baik. Sigotnya udah paham kan? Udah dijelaskan. Dan ingat dengan sigotnya langsung ya. Ini kan masih dituliskannya sigotnya nih di bawah ini. Diingat, dicatat. Oke, taib. Ditutup bukunya semua Bapak-bapak dan akhwat. Ditutup bukunya semua. Udah? Udah? Sudah, Ustaz. Taib. Ya, semuanya masih open mic ya. Tadi kan kita bagi 5 kelompok. Sekarang kami sebutkan kelompoknya, sebutkan oleh bapak-bapak dan akhwat tanpa lihat buku. Kita menghafal nih. Open mic saja, open mic semuanya. Ukti Siti open mic. Kelompok 1, ayah sebutkan semuanya. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilun fa'lan. Udah fa'lan. Yaf'ulu. Kita ini masih yaf'ulu. Ingat yaf'ulu, bukan yaf'ilu. Ini ada yang apa tadi? Pokoknya yang 3 ini hanya satu yang bertanwin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ayo sebutkan kelompok 1 lagi. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Yaf'ulu fa'lan. Bagus. Kelompok 2-nya. Isim fa'il. Maf'ulun. Mumtaz. Fa'ilun maf'ulun. Mumtaz. Ini yang bapak-bapak yang menang baru. Yang ibu-ibu terdiam. Coba ingat. Ibu-ibu, akhwat. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Coba baca semuanya.
Fa'ilun maf'ulun. Ah, uf'ul la taf'ul. افعل لا Uf'ul la تفعل taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. مفعل Maf'alun مفعل maf'alun مفعل mif'alun. Fu'ila yuf'alu. فعل Fu'ila يفعل yaf'alu. Yuf'alu. Yuf'alu. Baik. Sekarang tutup bukunya semua. Nah, berarti masih kami pandu dulu. Tutup bukunya. Udah. Nah, sekarang kami bacakan sekali langsung diikuti ya Bapak Ibu per kelompok tadi. Kelompok-kelompoknya kan kita ingat. Nah, pokoknya setelah kami baca langsung saja diulangi tanpa diperintahkan lagi. Oke, kita mulai. Bismillah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. فاعل مفعول Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. مفعل 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 Fu'ila yuf'alu. فعل يفعل Fu'ila yuf'alu. فعل يفعل Sekali lagi insyaallah dia akan hafal nanti kita semuanya lagi. Sekali lagi kita ulangi, ikuti langsung. Setelah itu kami hanya sebutkan kelompoknya, insyaallah bisa menyebutkannya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. فعلا Oke, tingkatkan konsentrasinya. Fa'ilun maf'ulun. فاعل مفعول Uf'ul la taf'ul. افعل لا تفعل Maf'alun maf'alun mif'alun. مفعل 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 Fu'ila yuf'alu. فعل يفعل Baik. Insyaallah kita coba. Kelompok 1, 1, 2, 3. Fa'ala فعل يفعل فعلا yaf'alu. Kelompok فعل 2. يفعل فعلا Oke, kelompok 2-nya. فاعل Fa'ilun maf'ulun. مفعول Kelompok 3-nya. افعل لا تفعل Uf'ul la taf'ul. Kelompok 4-nya. Taf'ul. مفعل مفعل Maf'alun maf'alun مفعل mif'alun. Kelompok 5-nya. فعل يفعل Baik. Yuk. Udah hafal kan? Bukti Siti udah mulai hafal juga insyaallah ya. Nah, insyaallah kita bisa menghafalnya nanti, lebih menguatkannya. Insyaallah. Baik, ada latihannya. Qatala, ini latihannya latihan langsung saja. Usah menulis dulu, langsung saja. Sarrif al-af'al al-atiyah, artinya adalah sarrif itu tasrifkanlah al-af'al fi'il atiyah berikut ini. Atiyata ini berikut ini. Tamrin, latihan seperti biasa. Tamrin, latihan. Sarrif, tasrifkanlah atau berilah tasrifnya. Apa itu? Al-af'al al-atiyah. Fi'il berikut ini. Taib, tasrifkan seperti tasrif usul tadi. Ini kenapa dia sebut ini qatala qatslan. Qatala ini fi'il madi maklumnya. Oke, kami mute-kan dulu Bapak-bapak dan akhwat. Insyaallah nanti kami minta satu-satu untuk mentasrifkannya. Nah, itu gunanya kita menghafal terlebih dahulu. Mute-kan dulu bapak-bapak dan akhwat. Silakan di-mute-kan. Taib. Ini disebutkan qatala qatslan. Masdarnya qatslan. Ini yang jelas dia masih membahas apa? Membahas wazan tadi fa'ala yaf'ulu. Makanya ini udah pasti qatala yaqtulu. Qatslan. Ini udah pasti dakhala yadkhulu dukhulan. Ini udah pasti nadhara yanzuru nadhran. Kharaja yakhruju khurujan. Nasara yansuru nasran. Kataba yaktubu kitaban. Ini adalah mauzun yang sesuai untuk tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kenapa disebutnya ini fi'il madi dan masdar? Karena masdar tidak ada rumus. Makanya disebutkannya masdar dulu. Ada yang sesuai dengan rumus. Qatslan.
Fa'lan mirip. Sedangkan dukhulan harusnya kan dakhlan, tapi dukhulan. Kalau dakhlan salah. Karena masdarnya ini dukhulan. Nah, itulah kenapa dikatakan tidak ada rumus. Makanya dengan masdar-masdarnya ikut kita hafalkan. Sedangkan fi'il mudhari'nya tidak dibuatkannya lagi karena memang tugasnya adalah untuk menguatkan hafalan kita. Fungsi tugasnya menguatkan hafalan kita tentang tasriful usul ini. Baik. Sekarang soalnya, walaupun belum hafal betul, kita kasih kuncinya di sini. Tasrifkan. Soalnya qatala qatlan. Coba Pak Kusriyadi, coba dari qatala qatlan, qatala qatlan. Coba ditasrifkan, Pak. Pak Kusriyadi. Halo? Ya, Ustaz. Nah, coba tasrifkan, Pak. Kata yang tadi qatala qatlan. Qatala itu artinya membunuh. Membunuh atau berperang, qatala. Nah, jadi coba tasrifkan qatala qatlan. Masdarnya qatlan. Coba tasrifkan, Pak. Qatala yaqtulu qatlan. Nah, qatlan. Nah, lanjut. Terus qatilun. Qatilu sangat, Pak. Nah, Qatilun. lanjut, Pak. Lihat aja ini, Pak. Lihat aja ini loh. Maktulun. Maktulun. Bagus, Pak. Lanjut. Ya. Uktul. Iya, betul. Uktul. Mm-mm. Terus la taktul. Mm-mm. La taktul. Mm-mm. Betul, Pak. Maktalun. Mm-mm. Maktalun. Mm-mm. Miktalun. Mm-mm. Kutila. Mm-mm. Yuk'alu. Yuktalu. Mumtaz, Pak. Taib. Sebelum kita lanjut kepada yang lain, kami juga ingin selain tasrifnya kita juga harus hatinya tahu langsung. Langsung catatkan ya, Pak, akhwat. Qatala itu artinya kalau qatalanya telah membunuh atau telah berperang. Bisa berperang, bisa membunuh. Oke. Berperang dan membunuh. Sekarang coba kita artikan apa dulu? Dengan membunuh saja dulu, membunuh. Membunuh, jangan yang berperangnya, yang membunuhnya kita ambil. Dia bisa berperang, bisa membunuh. Pak Kusriyadi, yaktulu apa artinya, Pak? Yaktulu. Yaktulu. Telah membunuh, Ustaz. Khotok, Pak. Sedang membunuh, Ustaz. Sedang membunuh atau akan membunuh. Atau akan membunuh. Qatlan, Pak, qatlan. Qatlan. Pembunuh. Pembunuhan. Tahu, Ustaz. Pembunuhan, Pak. Pembunuhan, Ustaz. Iya. Dia kan dari kalau membunuh kan kata kerjanya. Berarti kalau kita ubah kepada isimnya, bukan kata kerja, pembunuhan itu kan bukan kata kerja, Pak. Nah, dia ke isim begini kan. Jadi artinya pembunuhan. Masdar itu asalnya. Nah, membunuh itu dari kata apa? Pembunuhan. Bunuh atau bunuh. Baik. Masdar itu penyandarannya. Kata sumbernya itu maksud masdar, Pak. Qatilun apa artinya, Pak? Qatilun. Isim fa'il. Apa arti isim fa'il? Isim fa'il yang melakukan, Ustaz. Berarti yang melakukan gimana, Pak, mengartikannya? Tinggal menambah yang aja, Pak. Yang membunuh, Ustaz. Yang membunuh. Atau orang yang membunuh atau yang membunuh. Oke, maktulun. Ini kita langsung belajar penerjemahan, Pak. Ya, Pak?
Ya, Ustaz. Ya, apa maktulun, Pak? Yang objeknya Ustadz ya. Ya. Yang lain harapannya menyimak ya semuanya. Apa maktulun, Pak? Turun. Objeknya. Yang membunuh satu lagi tentu yang Yang dibunuh Ustadz. yang dibunuh atau yang terbunuh. Boleh yang dibunuh, bisa yang terbunuh. Ya. Uktul, apa artinya Pak uktul? Uktul Perintah, Pak. bunuhlah Ustadz. Ah, iya, betul. La taqtul. La taqtul. Jangan dibunuh Ustadz. Bukan jangan dibunuh. Ya, betul, Pak. Jangan dibunuh, tapi jangan kau bunuh. Jangan kamu bunuh itu. Jangan kau bunuh atau jangan kamu bunuh. Jangan dibunuh. Lebih kalau jangan dibunuh kurang tepat dengan kata la taf'ul itu, Pak. La taf'ul itu lebih tepatnya jangan kau bunuh. Jangan kamu bunuh itu. Ya, bisa juga. Itu kan ini Ustadz. Apa, Pak? Gimana? Karena salahnya jadi jangan gitu Ustadz. Ah ya, betul Pak. Memang jangan. Maksudnya tuh bukan jangan dibunuh, apa namanya? Lebih tepatnya jangan engkau bunuh. Taf'ul itu kamu bunuh. Nah, itu arti taf'ul asalnya gitu. Tapi kalau kita menerjemah nanti bisa aja dipakai jangan dibunuh, bisa juga gitu. Cuman konteksnya lagi nanti. Maktalun apa Pak? Maktalun? Maktalun kan waktu membunuh. Maktalun satu lagi tempat membunuh. Miktalun alat untuk membunuh Ustaz. Alat untuk membunuh. Kutila Pak? Kutila telah membunuh Ustaz. Kutila telah membunuh Ustaz. Kutila telah membunuh, apa bedanya dengan kutala Pak? Kutala juga telah membunuh. Dia harusnya berbeda. Yang kotala itu yang aktif Pak. Kalau aktif kan telah membunuh. Kalau kutila ini harusnya pasif. Pasif bagaimana artinya Pak? Mengartikan bahasa kita ya. Apa? Merubah. Kalau bahasa Indonesia kan merubah aktif ke pasif kan tinggal merubah me menjadi di. Berarti telah dibunuh Ustaz. Itu Pak, telah dibunuh. Itu aktif Pak. Telah dibunuh. Siapa yang membunuh? Kalau telah membunuh harus tahu orang yang membunuh itu. Tapi kalau telah dibunuh kan tak perlu tahu. Tidak tahu kita siapa yang membunuhnya gitu Pak. Yuktalu ini kan apa istilahnya sedang melakukan Ustaz. Apa ini? Kalau artinya. Ya artinya Pak, langsung aja Pak. Sedang membunuh Ustaz. Sedang membunuh apa beda dengan yaktulu Pak? Ini Pak, mudahnya ketika ini kan kutila, telah dibunuh. Ini kan kotala di atas tadi ini, kotala telah membunuh. Yaktulu sedang membunuh. Kan tinggal mengubah telah dengan sedang saja. Kalau ini berarti Pak, kutila tadi telah dibunuh. Berarti yuktalu sedang apa Pak? Sedang membunuh Ustaz. Sedang membunuh itu tidak tepat Pak. Ulang lagi. Kami memang tidak langsung memberikan jawabannya Pak ya. Kita ulang lagi. Oke. Ini sama Pak, sama-sama majhul, sama-sama majhul. Ini sama-sama maklum, sama-sama maklum. Oke. Dari kotala yaktulu kan sama-sama membunuh artinya. Satu telah membunuh, satu sedang membunuh. Kalau kutila tadi Pak mengatakan telah dibunuh. Ini kan menukar dari telah menjadi sedang. Ini harusnya seperti ini juga. Berarti kutila telah dibunuh. Berarti yuktalu sedang membunuh Ustaz, enggak? Masih ini Ustaz. Masih
Oke, sekali lagi Pak, sekali lagi kami jelaskan Pak. Oke Pak, tadi kan Ya, ya, Ustaz. qatala yaqtulu, qatala telah membunuh, ya Pak ya? Ya. Nah, kan sama-sama membunuh, dia kan maklum. Nah, tidak mungkin majhul itu sama artinya dengan maklum Pak. Majhul Ya, ini ya. sudah pasti dia sama, bukan mem lagi. Ini kan cuma menukar jadi telah membunuh menjadi sedang membunuh. Ini Bapak sudah tahu artinya tadi, sudah betul Bapak menyebutkan bahwa kutila itu adalah telah dibunuh. Yuktalu dengan Ya. kutila ini sama artinya Pak. Tinggal menukar telah dengan sedang saja. Berarti yuktalu sedang. Coba Bapak sebutkan kutila tadi artinya lagi. Kutila apa artinya tadi Pak? Kutila ini apa artinya tadi Pak? Kutila kan telah membunuh Ustaz ya. Oh, Pak. Pantas Bapak ragu ini. Berarti Bapak lupa dengan jawaban Bapak tadi ya. Enggak, bukan Pak. Kalau sedang membunuh ini Pak. Membunuh itu yang ini. Yang telah dibunuh Ustaz. Telah dibunuh. Berarti yuktalu. Yuf'alu. Yuktalu, bukan yuf'alu Pak. Yuktalu. Ya, yuftalu. Sedang. Kalau kan membunuh ya. Sedang membunuh Ustaz. Nah, sini ya Ustaz. Kalau ianya kan sedang Ustaz. Cuma yang belakangnya ini. Ulang lagi Pak. Kutila tadi apa artinya Pak? Telah dibunuh Ustaz. Berarti yuktalu sedang membunuh Ustaz. Kok berubah dia Pak? Kok berubah Pak? Enggak, kok berubah gitu? Tadi Bapak menjawab sedang dibunuh. Kenapa yuktalu menjadi sedang membunuh? Dari dibunuh, kenapa dia berubah jadi membunuh Pak? Oke Pak. Kan gampang aja Pak. Tadi Bapak udah betul. Telah dibunuh. Ini harusnya kan sedang dibunuh Pak. Bukan sedang membunuh. Kenapa? Kan ini telah dibunuh. Jadi ini hanya mengubah dari setelah menjadi sedang. Begitu juga di atas tadi. Di atas tadi telah membunuh, mengubah menjadi sedang membunuh. Jadi tidak mungkin sama arti ini sama ini, pasti berbeda dia. Kalau Bapak artikan, yang ini telah dibunuh. Yang ini sedang. Ya. Ini sedang dibunuh. Yang satu telah dibunuh, yang satu sedang dibunuh. Oke Pak, barakallahu fiik Pak. Kita ulang-ulang lagi Pak. Udah, mentasrifkannya udah pas tadi Pak. Tapi yang paling penting dari mentasrif itu adalah kita tahu artinya. Ketika kita tahu arti ketika kita paham arti apa yang kita tasrifkan itu, itulah yang kami sampaikan di awal tadi. Kita ibaratkan belajar sorof itu pergi ke pasar misalnya yang jarak 10 km lebih cepat kita karena kita pakai kendaraan dibanding orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki itu yang tidak belajar sorof, tapi dia menghafal kosakata bahasa Arab atau ungkapan Arab, tapi dia tidak belajar sorofnya, agak lama. Bisa tapi agak lama. Tapi kalau sorof itu jalan pintasnya, karena beberapa kata-kata. Jadi jangan hanya terfokus dengan tasrifnya saja, tapi yang paling penting adalah kita tahu artinya langsung, memahaminya. Tapi Pak Kusradi sudah bagus Pak, mumtaz, jiddan tadi. Barakallahu fiik Pak. Sekarang yang akhwatnya lagi. Siapa ya? Yang paling tua di akhwatnya sekarang kayaknya Iza lah. Oke, Ukti Iza. Ya Ustaz. Dukhulan apa artinya Iza? Dakhola artinya? Oke, kita artikan lagi semuanya. Mungkin sudah lupa juga. Dakhola masuk. Masuk. Catat artinya dulu Bapak Ibu semuanya. Dakhola masuk. Qatala tadi qatlan itu membunuh atau berperang. Membunuh atau berperang. Mana yang betul, Ustaz? Membunuh atau berperang? Ya, dua-duanya betul, tergantung konteksnya. Membunuh atau berperang. Nadhara melihat. Nadhara nadhran melihat.
Khoroja keluar. Perhatikan dulu. Keluar. Khoroja keluar. Khoroja keluar. Nasoro, nasoro kemarin kita udah di awal itu menolong. Nasoro berarti menolong. Kataba menulis. Asal kata ini asal katanya ya Bapak Ibu. Nanti ketika dia sudah jadi fi'il madi jangan lupa arti lengkapnya. Berarti masuk dakhola masuk za ya. Dari asalnya masuk. Oke. Oke, udah dicatat ya. Kita langsung dakhala dukhulan. Nah, walaupun belum, kalau seandainya belum hafal kali ya, kita pakai rumus ini langsung. Coba tasrifkan za. Dakhola, yadakhulu, dakhlan. Dakhlan salah. Jangan lupa ingat ini tak ada ini tidak ada rumus. Maksud tidak ada rumus tidak sesuai. Tidak melulu semuanya sesuai. Ada yang sesuai kayak tadi Kotslan, sesuai dia. Nah, tapi dakhola itu tidak sesuai. Makanya tadi ingat, coba lihat buku Iza tadi. Apa di soal tadi itu apa dia? Dakhola sama apa disebutnya di situ? Dukhulan. Dukhulan. Berarti dukhulan pakai di sini. Kenapa dibuatnya ada masdarnya di situ? Karena masdar itu tidak selalu dakhlan, tidak. Ulang lagi ya. Dakhola yadakhulu. Dakhola, yadakhulu, dukhulan. Dukhulan. Oke, baik. Simpan dulu. Dukhulan, ingat ya. Ingat masdarnya. Hafal langsung dengan masdarnya. Dakhola yadakhulu dukhulan. Qatala yaktulu qatlan tadi. Yang disebut Pak tadi. Oke. Dakhola, apa artinya za? Biar cepat, langsung diartikan. Dakhola apa artinya za? Masuk. Masuk, salah. Sedang masuk. Telah masuk. Dakhola telah masuk. Yadakhulu? Sedang masuk. Bagus. Dukhulan? Tempat masuk. Dukhulan tempat masuk salah. Baru Iza menjawab masuk saja, masuk. Oke. Dukhulan masuk. Masuk. Oke. Masuk. Oh ya. Lanjut. Tasrifkan lagi. Kelompok 2 ya. Dakhilun. Oke. Dakhilun apa sih? Betul, Ustaz. Betul. Dakhilun. Satu lagi. Dafkulun. Apa? Dafkulun. Yang mana dakhulun nih? Dafkulun. Yang mana daf'ulun? Ini fa'ul fi'il, ini ainul fi'il, ini lamul fi'il. Kira-kira di mauzun yang mana? Fa'ul fi'ilnya di mauzun dakhola tadi mana mauzunnya? Oh ya. Madakhulun. Itu. Madakhulun. Ya, madakhulun. Artinya, dakhilun, madakhulun. Apa artinya dakhilun? Dakhilun. Masuk. Masuk salah. Dia berbeda susunannya, berbeda huruf-hurufnya, bentuknya, berbeda arti. Dakhilun apa artinya? Isim Sedang fa'il. masuk. Berarti isim fa'il itu apa aja? Nih ya. Isim fa'il apa itu? Fa'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja ini, kata kerja fi'il. Kenapa? Yang bertanwin itu isim, bukan kata kerja. Ya, ingat pelajaran nahwu kita. Isim fa'il apa? Yang kata kerja itu fi'il, bukan fa'il. Fa'il itu bukan kata kerja tuh. Apa fa'il kemarin? Subjek, bukan kemarin aja tadi ketika apa?
Makanya seluruh Mm-mm. kita diharapkan ketika ada yang praktek, seluruhnya memang fokus salah ya. Isim fa'il berarti yang melakukan atau pelakunya. Berarti apa tuh? Dakhilun apa artinya? Yang masuk. Mumtaz. Madkhulun Eh, lawannya. yang dimasuk. Yang dimasukkan, yang dimasuk. Tempat masuknya atau objek yang masuknya. Bagus. Terus. Belum ditasrif ya. Ayo, kelompok yang tiganya gimana? Udkhul. Terus udkhul, satu lagi. La tadkhul. La Oke. tadkhul. Oke. Apa arti udkhul, apa artinya? Masuklah. La tadkhul. Jangan masuk. Bagus. Madakhalun. Lanjut. Ya, lupa. Terus. Tasrifkan lagi. Madakhalun. Medakhalun. Apa tuh madakhalun, apa artinya? Isim zaman dulu. Waktu masuk. Madakhalun yang kedua. Tempat masuk. Midakhalun. Alat masuk. Dukhila. Lanjut. Tasrifkan. Dukhila. Yudakhalu. Yudakhalu. Bagus. Apa arti dukhila? Yang termasuk. Bisa juga telah termasuk ya. Telah dimasuk gitu. Bukan telah dimasukkan, enggak, tapi telah masuk dia, tapi majhul. Tak tahu pelaku yang masuk itu gitu. Yudkhalu, sedang dimasuk. Kurang tepat sih kalau dimasuk ya. Mana artinya itu? Dia majhul. Dia dimasuk tadi kan, berarti telah termasuk dan sedang termasuk. Bagus. Ya mungkin itu lebih tepat artinya ke dalam bahasa Indonesianya ya, lebih dekat gitu. Tapi kita artikan midkhalun itu alat untuk masuk. Alat masuk saja dulu kita artikan, kita pahami ya Ukhti Siti. Makanya sigot itu dipahami. Sigot itu di masa mana sigot ini yang di bawah ini? Apa sigot itu? Bentuk-bentuknya. Bentuk kata ini, bentuk katanya ini. Fa'ala bentuk katanya fi'il madi maklum. Itu kita pahami itu. Apa yang maklum itu kita pahami dan setelah kita jelaskan sebelumnya. Baik, sebelum kita lanjut, Ukhti, Bapak semuanya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang masih ragu? Kita lanjut materi dulu. Udah paham semuanya? Allah, Ustaz. Insyaallah ya Pak ya. Yang lain? Ukhti. Majhul itu apa arti, Ustaz? Majhul itu kan yang tidak diketahui, Pak. Mangah. Maklum itu diketahui. Majhul itu tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Pelakunya tidak diketahui, makanya dia madi majhul. Dari kata itulah jahil kan. Jahil itu kan bodoh, tidak tahu. Maklum itu sakar kata juga dengan alim. Alim itu yang tahu gitu. Jadi maksudnya madi maklum, fi'il madi maklum itu fi'il kata kerja yang telah berlalu. Maklum, apa yang maklum itu yang diketahui? Yang diketahui itu pelakunya. Kita tahu pelakunya gitu. Sedangkan majhul tidak diketahui pelakunya. Makanya dia menjadi pasif. Kalau maklum itu dia diketahui pelakunya, makanya dia menjadi aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia. Bisa dipahami Pak Mangah? Sabar.
Taib. Yang lain gimana? Kalau ada ragu sampaikan saja. Misalnya Iza, Ukti Siti, Yosi dan yang lainnya. Kalau masih ada ragu tentang sigot ini sampaikan saja. Mending kita tanyakan dulu. Kita kokohkan di sini dulu. Ibaratnya di awal ini kita mengukuhkan betul tasrif. Makanya kami dari tadi kita kan berlama di sini, Bapak Ibu. Seperti itu dengan di Nahu kemarin. Kokohkan dulu di i'rab. Karena yang intinya di situ di i'rab. Begitu juga sorof ini intinya sebetulnya di tasrif ini. Kokoh tasrif ini insya Allah kita baru paham. Makanya di awal ini jangan sampai ada yang masih ragu dan segala macamnya. Memang untuk memahami atau menghafal secara mungkin butuh waktu. Tetapi untuk saat ini apakah pemahaman kita sudah sempurna atau masih ada ragu? Itu saja dulu. Kalau ada ragu jangan malu untuk menanyakannya. Insya Allah kita jelaskan sampai paham betul. Insya Allah. Bagaimana? Iza, Ukti Siti. Ya Allah sudah Ustaz, sudah paham. Sudah ya. Baik. Tugasnya selain kita menghafalkan ini, hafalkan lagi. Besok kalau bisa disetorkan. Selain menghafalkan itu, setiap kita nanti coba kan ada 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita juga pas 4. Jadi yang hadir saja yang diberi tugas. Oh, jadi yang hadir dapat tugas tidak asik. Bukan begitu Bapak yang akhir. Ini penghargaan bagi yang hadir. Maksudnya apa? Yang hadir itu banyak praktek, lebih banyak praktek secara langsung, lebih cepat kita menguasainya. Baik, kami berikan tugas satu-satu saja, bukan semuanya. Maksudnya tuh yang 4 tuh semuanya langsung 4, terlalu banyak. Jadi itu tugas yang pertama adalah hafalkan ini, setorkan nanti melalui voice note. Kapan? Nah, kalau bisa tadi kita kan udah menghafalnya, kami tunggu sampai hari Ahad. Sampai hari Ahad dikasih waktu 2 hari. Itu yang pertama, tasrifnya di setor melalui voice note di grup. Sedangkan yang kedua kita bagi nazoro nazron, tadi artinya kan sudah. Nazoro nazron itu untuk Ukti Siti. Di Siti ada mendengarkan? Ukti Siti nazoro nazron. Nah, ingat dulu Ukti Siti nazoro nazron ya. Artinya dipahami. Untuk ma'angah khoroja khurujan. Ma'angah khoroja khurujan. Untuk Pak Kusriyadi nasoro nasron. Untuk Iza kataba kitaban. Diapain? Nah, udah ingat kan jatah masing-masing Bapak Ibu? Semuanya? Sudah Ustaz. Sudah. Jadi tugasnya untuk Yosi mendengarkan Yosi? Zauci, dengar? Bisa dengan? Baik, kita lanjut. Tugasnya selain menyetorkan tadi melalui voice note dari Ahad yang tasrif usul ini, selain itu yang kedua adalah setorkan ini melalui voice note dengan jatah masing-masing. Yang hadir saja yang hadir dan mengikuti saja yang kita berikan jatah ini. Ini penghargaan bagi yang hadir. Jadi disetorkan tasrifnya itu lengkap seperti yang sudah dipraktikkan tadi, berikut dengan artinya, langsung artinya. Misalnya nazoro nazron, dibuat kelompok-kelompoknya dulu. Nazoro yanzuru nazron, telah melihat, sedang melihat, penglihatan misalnya. Nazirun manzurun, artikan langsung per kelompok-kelompok tadi. Unzur la tanzur, artikan langsung. Manzurun minzurun, artikan langsung. Nuziro yunzuru, begitu juga khoroja yakhruju khurujan, artikan langsung. Kharijun makhrujun, artikan langsung. Dipahami tugasnya Bapak Ibu? Waktu bisa dipahami? Insyaallah paham Ustaz. Dipahami ya. Insyaallah enggak keberatan ya. Memang sengaja yang hadir saja yang diberikan tugas ini untuk lebih penghargaan bagi yang hadir. Insyaallah dengan kita banyak latihan seperti itu, kita lebih cepat
memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Kita tunggu untuk tugasnya ini sampai hari Ahad dan hanya voice note saja Bapak Ibu, tidak tulisan, voice note saja. Uzkur sighata hadhil kalimat. Baik, itu tugas yang tamrin latihan kedua, latihan ketiga. Sekarang coba langsung saja semuanya rebutan aja biar cepat Bapak Ibu. Kami tidak menyebut, yang tahu langsung jawab. Madhabun ini kira-kira sigotnya apa? Madhabun. Madhabun, sigotnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Langsung jawab. Zahaba, Ustaz. Alun ya Ustaz. Zahaba itu bukan sigot, Mangah. Apa Oh, apa ya? apa Ikhti Siti? Maf'alun Ustaz. Maf'alun itu wazannya. Yang ditanya sigotnya. Bedakan wazan dengan sigot. Apa, Pak? Oh, Makan, Ustaz. Isim makan, satu lagi, Pak. Isim makan, betul Pak. Zaman. Isim zaman. Mantap. Mumtaz. Mangah. Ya. Bukti Siti tadi betul, tapi itu wazan yang dijawab, bukan sigotnya. Yang diminta kan sigotnya saja. Oke. yang diminta sebutnya ya Ustaz. Ya. Cepat kita. Mirsamun, apa sigotnya? Mirsamun. Sigotnya apa? Isim ilah, Ustaz. Isim alat. alat, Pak. Isim Bukan ilah. Alat, Pak. Alat ya, Pak ya? Ya. Isim alat. Makanya kemarin kan diartikan dulu di pelajaran nahwu atau sorof juga ya, mirsamun, kan ada kata mirsamun. Itu kan kita artikan pensil. Kenapa pensil? Itu alat. Mirsam itu dari kata rosam, rosama. Rosama itu apa? Menggambar. Berarti mirsam itu alat untuk menggambar apa? Pensil. Untuk menggambar kan orang menggambar pertama kan menggunakan pensil. Baru nanti diwarnai dan segala macamnya. Pensil warna pun juga termasuk pada mirsam. Oke. Baik. Usjud, apa sigotnya? Usjud. Fi'il amr. Fi'il amri. Fi'il amr. Itu dapat. Jadi Bapak Ibu, akhi wakti, yang penting kita pahami adalah kalau bahasa Arab tak perlu pakai qalqalah ya. Tidak sama dengan kita kalau membaca Al-Qur'an itu harus pakai qalqalah. Misalnya qul huwallahu ahad, harus. Karena itu tajwid. Tapi ketika kita berbahasa Arab cukup usjud, enggak usah usjud ya. Enggak, usjud. Dah, arahkan ke dal usjud. Cukup. Berbeda dengan ketika kita membaca Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu pakai tajwid ya. Baik, sabirun, apa sigotnya? Ayo cepat Bapak Ibu. Isim fa'il Ustaz. Isim fa'il, mumtaz. Maqbulun, apa sigotnya? Isim maf'ul. Isim maf'ul, mumtaz. Mangga. Ini Ukhti Iza dari tadi belum menjawab nih. Sekarang khusus untuk Ukhti Iza. Su'ila apa sigotnya? Cara membaca ininya Ustaz. Tanda-tanda bacanya tuh Ustaz. Oh, belum paham gitu. Iya, kayak membacanya itu yang ini madi apa nih Ustaz? Madi maklu atau gimana bacanya gitu? Maklum. Madi maklum. Maklum. Itu makanya dari tadi baik, kita ulang lagi. Ini madin maklum ya, madin maklum. Mudhari'un maklum. Ini madin majhul. Ini mudhari' majhul. Madi majhul, ini mudhari' majhul. Masdar, ini masdar. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini fi'il amr, ini fi'il nahyi, ini isim zaman, isim makan, isim alah. Sudah bisa dipahami, Iza? Baik. Su'ilannya apa, Iza? Yang bawah tuh Ustaz. Hah? Madi apa tuh Ustaz? Yang bawah madi apa nih? Majhul ya, majhul. Madi majhul dan mudhari majhul. Oke. Su'ilannya apa? Sigotnya, Iza. Su'ila. Mumtaz Pak Susyadi, tapi tak terdengar sama Iza kayaknya. Apa arti su'ila, Iza? Apa sigotnya, Iza? Madi majhul. Madi majhul, Mumtaz. Udah paham kan kira-kira, Iza? Cara menentukannya? Udah ya? Udah, Oke. Ustaz. Baik, kita rebutan lagi semuanya, Pak dan akhwat.
La tanzur, apa itu sifatnya? Fi'il nahi. Fi'il nahi. Fi'il nahi, mumtaz. Fathan, Masdar. Masdar. masdar, mumtaz. Miftahun, Isim alat. Malat. isim alat, mumtaz. Walaupun isim alatnya kan mif'alun ya. Miftah kan gitu aja tanpa pakai alif. Tapi di sini memang dipakai isim alatnya miftah. Kenapa? Karena yang populer adalah pakai alif. Nanti ada penjelasannya lebih lanjutnya. Tapi memang betul ini isim alat. Oke, masyrabun. Masyrob. Isim zaman. Isim zaman sama Zaman. Isim Isim zaman makan. sama isim makan. Mumtaz. Mansurun. Isim Maf'ul. 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 Bagus. Mumtaz. Yunsaru. Mudhari' maklum. Mudhari' maklum. Mumtaz, Pak. Marhumun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mumtaz. Ukti Siti. Qatslan. Masdar. Iqra. Fi'il amr. Fi'il amr. Mumtaz. Udah paham. Kalau udah bisa jawab udah paham berarti sikot-sikot. Baik, yang ketiga. Uzkuril fi'lal madhi min hadhil kalimat. Apa perintahnya Bapak dan akhwat? Paham perintahnya nih? Coba diapain? Kita sudah mengartikan bermufradat. Kira-kira apa perintahnya nih? Uzkuril fi'lal Jelaskan madhi. fi'il madi dari kata ini. Nah, dari kata-kata ini, bukan kata ini saja, kata-kata ini. Dari Kalimat kata-kata itu kan ini. jamak. Jadi kata-kata ya. Fi'lal madiyah. Lihat, madiyah. Madi itu kan apa tuh? Isim manqus kan? Tapi ketika dia mansub, ini kan mansub nih. Uzkuril fi'lal. Dia menjadi na'at, menjadi sifat dari fi'la. Berarti dia ikut mansub. Karena al-fi'la mansub, dia mengikut ke fi'la jadi mansub. Makanya dia apa kemarin fathah zahirah. Ya, di pelajaran nahwu kemarin ingat. Fathah zahirah. Jadi al-fi'lal madiyah min hadhil kalimat, dari kata-kata berikut ini, dari kata-kata ini. Baik. Oke, rebutan saja. Yaghsilu, apa fi'il madinya kira-kira? Yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Mumtaz. Tapi madinya saja yang disebut lagi ya, Ukhti Siti. Mumtaz. Ghasala. Ghasala. Mumtaz. Maktubun, apa fi'il madinya? Maktubun. Kataba. Ini Ukhti Siti aja dari tadi, yang lain bapak-bapak akhwat. Baik, ayo sebutkan lagi. Mirsamun, apa fi'il madinya? Rosama. Rosama. Mumtaz. Mamnu'un. Mana'a. Mana'a. Oke. Nah, ini Iza udah diam lagi nih. Ghafirun. Ghafara. Ghafaro. Mumtaz. La tarji'. Roja'a. Roja'a. Mumtaz. Apa lagi nih? Makhrajun. Makhraj. Nah, pelajaran tajuk. Kharaja. Kharaja. Mumtaz. Iza, ayo ikutan Iza. Usjud. Sajadah. Sajadah. Oke, maq'ad. Qa'ada. Qa'ada. Maqsud. Maksud. Qasada. Qasada. Maksud. Qasada. Jadi bahasa kita maksud. Qasada. Manzur. Nazara. Masyru'. Syara'a. 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 Bukan syara'a. Syara'a. Ya, betul Mak. Syara'a. Ya. Oke. Makbul. Makbulun. Qobala. Qobala. Mumtaz. Ukhruj. Kharaja. Oke, dari tadi Iza aja yang diam. Ini bonus untuk Iza nih. Roji'un. Apa Za? Roji'un apa Za? Roja'a Ustaz, enggak. Iya Pak, tapi kita mintakan Iza lupa. Dari tadi Iza diam-diam aja Pak. Za? Waktu Iza? Halo? Apa? Terkendala jaringan atau bagaimana? Iza? Atau mungkin sedang apa? Ada pesan di atas tadi. Ketawa aja.
Taib, apa tadi Pak Kusredi? Roja'a ya Pak ya? Roja isim fa'ilnya. Roja berarti yang kembali. Taib, Mumtaz Pak. Berarti udah paham. Tugasnya berikutnya imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Ini ya tugas tulisan nih Pak. Bapak, akhwat, ini tulisan. Tulisannya bagaimana? Isi saja kolom yang kosong di kitabnya, di kitab masing-masing. Kan sudah ada kitab masing-masing, isi saja ini. Yang furu isi failnya apa? Diisi. Nanti difotokan saja. Ini insya Allah mudah. Apa? Rokiba, nadron, yarkudu, yasrobu, fathan. Jadi artinya kalau ada yang belum tahu, Bapak dan akhwat, langsung saja lihat ke kamus. Kami sudah memberikan aplikasi kamus dulu, menunjukkan aplikasi kamus yang bisa kita download di Play Store. Ya, lihat aja di kamus Ma'ani, atau ada juga aplikasi satu lagi Al-Kamus. Al-Kamus itu bagus juga. Nah, coba di-download. Nanti kalau ada kosakata yang diragukan langsung. Atau bisa lihat di halaman belakang. Nanti kita akan berangsur-angsur menghafal kosakata ini, Bapak Ibu dan akhi ukhti. Halaman belakang di kitabnya, coba lihat di halaman-halaman belakangnya ada kamus tuh. Ada kamusnya al-qamus, waznu fa'ala yaf'ilu. Ada wazan fa'ala yaf'ulu. Coba dari fa'ala yaf'ulu. Yarkudu, apa artinya? Ada nih rokoda, rukudan. Rokoda tidur artinya. Oke. Baik. Kalau ingin apa? Coba dilihat. Ada wazan-wazannya. Lihat di wazan ini, wazan itu kamusnya. Ada kamus di halaman belakang kitab kita itu. Coba dicek nanti. Dipahami artinya. Baik, ini tugas menulis kita, Bapak dan akhwat. Bisa difotokan saja nanti. Difotokan, kita cek bersama nanti. Langsung saja dilihat di bukunya. Dan apa yang dicek langsung diubah di buku. Oke. Sebelum kita tutup, tinggal 10 menit lagi. Kita paskan saja sampai jam 10. Karena kita mulai pun sudah setengah 10 lewat. Abwabu sulasil mujarrad. Ini yang kami jelaskan di awal tadi, Bapak dan akhwat. Abwabu sulasil mujarrad. Bab sulasi mujarrad ada 6. Yang kita hafalkan tadi, yang nomor 2-nya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ini yang kita hafalkan tadi. Sedangkan dia ada 6. Insya Allah kita akan masuk ke sini nanti. Menghafal ini. Makanya memang kami minta dihafal yang... Kalau sudah hafal satu tadi, Bapak, akhwat, yang lain ini mudah nih. Tinggal kami jelaskan saja kalau ini begini. Ini saja ditukar, ini saja ditukar. Insya Allah bisa kita hafal langsung. Kuncinya apa? Hafalkan satu saja dulu. Satu yang tadi. Makanya kami suruh minta untuk dihafalkan. Tapi sebelumnya kita bahas saja penjelasan ini sebelum kita masuk ke tabel. Abwab sulasi, abwab itu bab-bab, abwab itu bab-bab. Sulasil mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Bab-babnya ada 6. Yang pertama fa'ala yaf'ilu fa'lan. Dihafal fa'ala yaf'ilu fa'lan. Yang kedua yang kita hafal tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Yang ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan. Yang keempat fa'ila yaf'alu fa'lan. Yang kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan. Yang keenam fa'ula yaf'ulu fa'lan. Baik. Gampangnya Bapak Ibu. Gampangnya gini. Yang fa'ala itu 3. Terbagi 3. Fa'ila terbagi 2. Fa'ula hanya 1. Kita paham ini, insya Allah bisa menghafalnya dengan cepat. Fa'ula 1 saja. Apa? Kalau fa'ala itu dia bisa ketiga-tiganya. Yang berubah itu apa Bapak Ibu? Yang berubah itu yang kita pahami ainul fi'il. Ainul fi'ilnya saja yang berubah, yang lainnya tetap. Begitupun di fi'il mudhari'nya ainul fi'ilnya saja. Yang lainnya tetap, yang fa'ul fi'ilnya tetap mati. Lamnya tetap dhammah kalau di mudhari'. Ya-nya tetap fathah. Sedangkan di fi'il madinya fa-nya tetap
fathah, lamnya tetap fathah. Nih lihat ketiga-tiganya. Cuman yang berubah adalah ainnya. Satu fathah, satu kasroh, satu dhammah. Begitu juga dengan di fi'il mudhari'nya yang berubah pun ainnya saja. Ainnya sebelum kita lihat, lihat di sini semuanya sama. Lamnya dhammah, fa-nya sukun, ya-nya tetap fathah. Oke. Ini begitu juga. Ya-nya tetap fathah, fa-nya tetap sukun, lamnya tetap dhammah. Namun di ainnya berubah. Yang bab pertama apa? Kasroh. Yang bab kedua dhammah. Yang bab ketiga fathah. Lihat. Kita lihat babnya dulu. Sedangkan fa'ilah hanya dua saja. Ada yang tidak ada sama dia. Fa'ilah hanya nih sama-sama Pak Ibu. Sama-sama dhammah. Ini sama semua, ianya tetap fathah. Ini sama sukun juga. Ini dhammah juga. Bedanya apa? Di fa'ilah ini hanya dua saja. Apa tuh? Yang satu fathah, yang satu kasroh. Berarti dhammah tak ada, yaf'ulu tak ada di fa'ilah. Itu ingat. Kalau fa'ala ada semuanya. Yaf'ilu ada, yaf'ulu ada, yaf'alu ada. Sedangkan fa'ilah buang yaf'ulunya. Hanya ada yaf'alu dan yaf'ilu. Kemana yaf'ulunya fa'ilah ini? Perginya ke sini, ke yang di bawah. Jadi fa'ula ini hanya satu saja. Hanya ada yaf'ulu, betul. Ya, hanya ada yaf'ulu. Tidak ada yaf'alu, tak ada yaf'ilu. Ini 6. Ini sebetulnya fa'alannya sama semua, fa'lan. Yang dipahami ini pecahannya. Kalau fa'ala ada 3 macam. Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Kalau fa'ila ada 2 macam, yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'ulu tak ada. Sedangkan fa'ula hanya ada yaf'ulu. Lihat, ini yang ada. Oke, itu penjelasan. Insyaallah bisa dipahami. Itu penjelasannya saja memudahkan. Jangan di kitab nampak. Kan kita lihat. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ila yaf'ilu fa'lan. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Seperti yang kita jelaskan tadi. Mauzunnya, ini mauzunnya. Ghazala ghazlan. Ghazala yaghsilu ghazlan. Kenapa ini mauzun? Karena memang asalnya ghazala memang ghazala yaghsilu ghazlan. Tak bisa dia menjadi ghazala yaghsulu ghazlan, salah dia. Ghazala yaghsalu ghazlan, salah dia. Dia hanya ghazala yaghsilu ghazlan. Kenapa begitu? Ya memang seperti itu. Karena memang asal kata dalam bahasa Arabnya memang ghazala yaghsilu ghazlan. Makanya dia pergi ke bab 1 yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi jangan dipahami Bapak akhwat bahwasanya berarti ghazala ini bisa juga dia ghazala yaghsilu kepada wazan yaf'ala yaf'ulu. Tidak. Dia setiap mauzun tuh ada wazannya tersendiri. Itu yang perlu kita hafalkan. Berarti ghasala yaghsilu fa'lan ini wazannya apa? Intinya kita hafalkan di fi'il mudhari'nya dan masdarnya. Ghasala yaghsilu ghaslan. Jalasa yajlisu julusan. Ghafara yaghfiru ghufranan. Kasara yaksiru kasran. Hamala yahmilu hamlan. Halaka yahliku halakan. Itu ghasala yaghsilu ghaslan artinya mencuci. Ghasala telah mencuci. Yaghsilu sedang mencuci. Ghaslan cucian. Jalasa yajlisu julusan duduk. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Julusan duduk. Ghafara mengampuni. Ghafaru telah mengampuni
Yaghfiru sedang mengampuni, ghufranan pengampunan. Kasaro yaksiru kasron, kasaro memecahkan atau mematahkan. Nah, kita pilih artinya dulu yang memecahkan. Kasaro telah memecahkan, yaksiru sedang memecahkan, kasron pecah atau pemecahan atau pecah ya. Hamala membawa, hamala yahmilu hamlan artinya membawa, hamala telah membawa, hayahmila telah sedang membawa, hamlan bawaan. Halaka menghancurkan, ya halaka yahliku halakan menghancurkan, halaka telah menghancurkan, yahliku sedang menghancurkan, halakan penghancuran. Nah, itu artinya Bapak Ibu. Oke, itu wazannya yang mauzunnya untuk fa'ala yaf'ulu. Oke, dicatat. Kayak kita tidak mencatatkan ini, dicatat, bisa didengarkan rekaman atau lihat kamus di belakang kitabnya. Ada tuh. Ada nih, kata-kata ini ada. Langsung dihafalkan. Pak Ibu, akhi waktu. Kita percepat saja. Fa'ala seperti itu juga. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Berarti mauzunnya adalah nasoro yansuru nasron. Kataba yaktubu kitaban. Nadhara yanzuru nasron. Kafaro yakfuru kufron. Rokoda yarkudu rukudan. Abada ya'budu abadan. Nah, artinya apa? Lihat sendiri kamusnya nanti Bapak Ibu. Oke, kita mencepat saja dulu. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu fa'lan mauzunnya. Mana ayamna'u man'an, fataha yaftahu fathan, jama'a yajma'u jam'an, ja'ala yaj'alu ja'alan, masaha yamsahu mashan, dhahaba yadhabu dhihaban. Nah, dhihaban atau dhahaban bisa juga dhihaban. Nah, kalau di sini dhihab, kita artikan dhihab aja dulu. Kita pakai dhihab. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Mauzunnya hamida yahmadu hamdan. Sami'a yasma'u sam'an. Alima ya'lamu ilman. Amila ya'malu amalan. La'iba yal'abu la'iban. Ajiba ya'ajabu ajaban. Fa'ila yaf'ilu fa'lan. Mauzunnya hasiba yahsabu husbanan. Na'ima yan'amu ni'matan. Afwan. Salah kami. Kita ulang lagi, Bapak Ibu. Wazannya tadi fa'ila yaf'ilu fa'lan. Berarti hasiba yahsibu husbanan, na'ima yan'imu ni'matan. Nah, gitu. Oke. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Mauzunnya karuma yakrumu karaman. Saluha yasluhu sulhan. Ba'uda ya'budu ba'uda yab'udu. Ba'uda yab'udu bu'adan. Tahuro yathuru tuhron. Nah, itu mauzunnya. Coba dibaca lagi, Bapak Ibu. Tapi yang penting dihafal adalah yang tasrif usul tadi dulu. Ini pahami saja yang kita jelaskan tadi. Ini mauzunnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang masih diragu? Ya, ada yang masih membuat kita ragu? Bapak, semuanya? Silakan. Silakan dijawab, silakan open mic. Kita seksi diskusi lagi sebelum ditutup. Ma maknaha mauzunuhu? Mauzunnya. Kan kemarin kita sudah mengartikan mauzun itu apa. Mauzun itu adalah yang ditimbang, yang diukur atau yang disesuaikan dengan polanya. Wazan kemarin kan polanya atau ukurannya atau timbangannya. Mauzunnya yang ditimbang atau yang diukur atau yang dipolakan. Nah, itu mauzunnya. Jadi wazan, mauzun itu istilah yang akan selalu kita pakai. Berarti wazannya yang berhubungan dengan fa'ala yafilu. Nah, ini semua wazan nih. Satu, ini yang tiga ini wazan. Fa'ala yafilu fa'lan ini wazan. Mauzunnya ini. Yang sesuai dengan pola ini gitu. Ini kan polanya, seperti ini pola fi'ilnya. Yang sesuai dengan pola fi'il ini, inilah. Ini bahasa Arab yang sesuai dengan pola fi'il ini. Ini pola fi'il. Inilah bahasa Arab, bukan pola fi'il ya, pola tasrif ya. Polanya, pola tasrif, pola perubahan kata gitu. Nah, kalau bahasa kitanya, pola perubahan katanya ini, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, sedangkan kata-kata dalam bahasa Arab yang sesuai dengan pola ini, inilah. Ini dinamakan mauzun. Nah, begitu juga fa'ala yaf'ulu fa'lan ini adalah tasrif. Tasrif dalam struktur perubahan dalam bahasa Arab. Berarti
wazannya fa'ala yaf'ulu, polanya fa'ala yaf'ulu. Yang sesuai dengan pola yaf'ala yaf'ulu adalah nasara yansuru nasron. Nah, ini yang sesuai. Makanya disebut mauzunnya. Yang sesuai dengan polanya. Begitu juga fa'ala yaf'alu fa'lan itu polanya. Yang sesuai dengan fa'ala yaf'alu fa'lan ini adalah mana ayamna'u man'an. Nah, ini yang dipolakan. Nah, pola yang sesuai dengan pola tasrifnya ini gitu. Fa'ila yaf'alu fa'lan itu polanya. Yang sesuai dengan pola ini dalam kata-kata bahasa Arab yaitu hamida yahmadu hamdan. Nah, itu sesuai dengan pola hamida yahmadu fa'ila yaf'alu fa'lan. Ini pola tasrifnya fa'ila yaf'ilu fa'lan. Sedangkan kata-kata dalam bahasa Arab yang sesuai dengan pola ini adalah hasiba, yahsibu, husbanan. Yang keenam, pola tasrifnya fa'ula yaf'ulu fa'lan. Kata-kata dalam bahasa Arab yang sesuai dengan pola fa'ula yaf'ulu fa'lan adalah karuma yakrumu, karoman. Dia tetap polanya seperti itu. Dia tidak akan bisa bab 6 ini, mauzun yang 6, bab 6 ini tidak bisa dia dijadikan misalnya menjadi ini. Karoma yakromu. Karman, tidak bisa. Dia harus sesuai dengan pola ini. Nah, itulah yang dimaksudkan mauzun itu, Ukhti Siti. Apakah bisa dipahami penjelasannya, Ukhti? Nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak-bapak? Iza? Pak Kusriyadi dan Mak Ngah, udah paham kira-kira? Insyaallah, Ustaz. Sudah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kunci ini. Tasriful usul minus sulasil mujarrad. Hafal kita 6 ini. Insyaallah sudah banyak kosakata bahasa Arab yang bisa kita kuasai nanti, Bapak dan akhwati. Ya 6 ini saja dulu, udah banyak yang bisa. Makanya dipahami dengan sigotnya, dipahami dengan artinya langsung. Dan tugas yang 2 tadi jangan lupa. Yang pertama adalah kuncinya menghafal tasrif itu. Karena ketika udah hafal, insya Allah mudah menghafal yang 5 ini lagi. Tapi kalau belum hafal, ya susah menjelaskannya nanti. Tapi kalau udah hafal, akan mudah. Dan yang tugas yang kedua tadi, sesuai jatah masing-masing, silakan. Yang ketiga, menulis. Nah, itu menulis. Tadi Bapak Ibu, akhwati, memang di sorof ini salah satu kunci untuk secara pintas kita memahami banyak mufradat bahasa Arab. Ya satu saja kita ketahui dengan sorof ini bisa langsung 12. Dapat kita arti 12 langsung. Itu jalan pintas. Awalnya saja mungkin yang agak kebingungan atau agak berat. Tapi kalau ada ragu langsung ditanyakan. Insya Allah dia akan mudah. Lama-kelamaan kita akan lebih memahaminya. Baik. Bapak-bapak dan akhwat, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau dalam pengucapan. Karena tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi dulu karena hari sudah jam 10. Insya Allah kita lanjutkan di hari Jumat besok ini. Dan kita hari Senin akan masuk lagi ke Nahwu. Pesan kami, betul-betul di sorof ini kita seriuskan ini betul, ini dasarnya betul. Dan di Nahwu kita seriuskan juga i'rab, pelajaran yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum hadir atau ada yang tidak hadir, silahkan dilihat videonya. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan nggak nyambung, agak susah. Dia berurutan, dia seperti silsilah, urutannya itu ada. Jadi kalau kita langsung lompat nanti banyak yang tidak kita ketahui. Jadi silahkan dilihat videonya, mungkin videonya ada yang 1 jam, 1,5 jam, ditahan-tahan saja dulu untuk melihatnya Bapak Ibu dan akhwati. Karena memang kalau aktif langsung di Zoom, itu baru kita mungkin tidak akan terasa betul karena kita aktif. Tapi kalau di YouTube mungkin bisa jadi karena kita pasif hanya melihat saja, menonton, bisa jadi nanti membosankan dan yang lainnya. Baik, akhwati, bapak-bapak dan akhwat semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.